Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya, terutama untuk kelas 7 ya. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi untuk melanjutkan materi kita yang tertinggal kemarin atau yang tertunda ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke. Pada kesempatan kemarin Bapak sudah menjelaskan atau sudah memberikan tugas bahwa kalian harus melakukan yang namanya pengukuran. Baik itu pengukuran yang dilakukan menggunakan penggaris, rolmeter, jangka sorong, maupun jengkal kaki dan lain sebagainya ya. Nah, di sini misalkan ada 3 temanmu mengukur panjang meja yang sama dengan jengkal masing-masing. Jengkalnya masing-masing ini pasti jengkalnya memiliki perbedaan ya. Nah, di sini 3 jengkal, 3 kaki. Nah, itu merupakan yang namanya satuan. Nah, kalau ada dari kalian apa bedanya bedanya sentimeter, meter dengan jengkal maupun kaki, pada dasarnya adalah sama. Mengapa Bapak katakan sama? Karena jengkal, kaki, tapak, depa, sentimeter, meter, kilometer itu merupakan sebagai satuan. Namun nih, tolong digarisbawahi, namun keduanya ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau jengkal, kaki, depa dan lain sebagainya itu merupakan satuan tak baku atau satuan tidak baku. Nah, sedangkan sentimeter, meter dan lain sebagainya itu merupakan satuan baku. Nah, apa bedanya satuan baku dan tidak tak baku? Nah, itu akan kita pelajari pada pagi hari ini yang berkaitan dengan yang namanya besaran nanti ya. Nah, di sini ya. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin dari kalian sudah pernah melihat gambar seperti ini ya. Nah, gambar seperti ini merupakan salah satu gambar alat ukur berupa apa? Berupa penggaris ya, yang mudah kita dapatkan. Mungkin di dalam tas kamu atau tahun ajaran kemarin orang tua kamu pasti membelikan perlengkapan alat tulis ya untuk bersekolah. Nah, di sini contoh objek yang sangat kecil itu atom, molekul dan virus. Contoh objek yang sangat besar adalah galaksi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini bahwa kalau benda atau objek yang sangat kecil atau objek yang kecil itu tidak dapat diukur menggunakan alat ukur yang kita miliki. Misalkan seperti penggaris, rolmeter, jangka sorong dan lain sebagainya. Melainkan harus diukur menggunakan yang namanya alat tertentu. Misalkan kalau kita untuk mengamati yang namanya virus ya, contoh virus nih, kita menggunakan yang namanya mikroskop. Nanti kalau dari kalian semua yang ada di kelas 7 ini, apa itu mikroskop? Mikroskop itu merupakan alat untuk mengamati objek yang sangat kecil. Salah satu contohnya merupakan virus. Nah, itu. Nah, sedangkan yang sangat besar sekali, contohnya galaksi, ini juga tidak dapat menggunakan alat ukur yang kita miliki ya. Ada alat ukur tertentu untuk yang kecil maupun yang sangat besar. Galaksi ini paling terkenal adalah galaksi Bima Sakti.
di mana galaksi Bima Sakti ini adalah galaksi yang sangat indah di luar angkasa sana, ya. Nanti akan kita pelajari di tata surya di materi kelas 8, ya. Nah, terus kalau penggaris itu ya dia merupakan alat ukur. Namun alat ukur penggaris ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang maupun lebar serta tinggi suatu objek dengan ukuran yang sedang. Dalam arti kata tidak terlalu sangat kecil dan tidak terlalu yang namanya sangat besar juga. Misalkan tinggi badan, kita menggunakan alat ukur tinggi badan seperti rollmeter. Panjang lintasan lari bisa kita menggunakan rollmeter, ya. Nah itu penjelasannya. Sekarang ayo kita amati satuan baku yang ada dalam MISTA. Tuliskan satuan baku yang ada di dalam MISTA tersebut, bandingkan kedua satuan panjang di dalam MISTA. Nah ini ya, ternyata awalan satuan dalam satuan internasional atau SI dan kelipatannya di sini ada dari yang paling tinggi ke yang paling kecil, ya. Ada tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, dan nano, ya. Nah di sini dapat kamu lihat atau kamu pahami, ataupun nanti bisa kamu catat untuk untuk pembelajaran, catatan pembelajaran IPA di rumah. Nah, apa itu SI atau satuan internasional? Satuan internasional itu lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10. Misalkan ditunjukkan pada tabel 1.1 yang di atas. Nah, satuan internasional ini merupakan satuan yang dapat digunakan atau satuan yang digunakan di seluruh dunia. Jadi maksudnya adalah satuan ini itu adalah satuan yang baku, ya. Misalkan panjang lapangan bola, satuannya pasti meter, tidak senti, tidak jengkal maupun depa. Betul tidak? Ya. Oleh karena itu, satuan internasional baik itu di Indonesia maupun di Amerika serta di Afrika maupun dunia Eropa pun tetap sama. Satuan internasional untuk panjang itu adalah meter. Satuan untuk satuan internasional untuk massa itu ada di kilogram. Dari satuan internasional ini nanti berkaitan dengan yang namanya satuan CGS dan MKS. Apa itu CGS? Apa itu MKS? CGS merupakan singkatan dari sentimeter, gram, dan second, ya. Kalau MKS adalah singkatan dari meter, kilogram, dan second. Nah, mengapa satuan internasional ini digunakan? Salah satunya adalah untuk mempermudah kita dalam penggunaan awalan depan satuan yang digunakan dalam 10 pangkat yang dipilih. Misalkan contoh pembangkit listrik menghasilkan daya 500 megawatt. Ini sebagai contoh ya, yang berarti sama dengan 500 juta watt. Jadi penulisan yang yang baik atau dapat disederhanakan menggunakan kelipatan pada satuan internasional, yaitu satuan yang berkelipatan 10, ya. Nah, misalkan 5 dikali 10 pangkat 8 kayak gitu. Nah, coba kamu dapat karena kita daring, oleh karena itu ini silahkan kamu buat kelompok ataupun kamu dapat mengerjakan sendiri di rumah. Pada pagi hari ini pergi ke pasar atau ke toko terdekat untuk
yang menggunakan alat ukur. Catat alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan satuannya. Nah, susunlah hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel yang berisi data tentang besaran yang diukur, alat ukur, satuan yang digunakan. Buat laporan dengan teman sekelompokmu, kemudian bandingkan dengan laporan kelompokmu. Nah, ini sebagai tugas ya. Sebagai tugas silahkan kamu kerjakan di rumah, tidak harus ke pasar. Bisa kamu ke toko atau di rumah kamu, atau kamu bisa membayangkan, bisa dapat membayangkan. Misalkan ibu kamu, bisa bertanya kepada ibu kamu. Misalkan ibu kamu membeli yang namanya wortel ya. Wortel ibu kamu membeli 3.000 dapatnya berapa kilo, atau berapa kilo, misalkan 3 kilo misalkan ya, ini misalkan. Nah, 3 kilo 3.000 wortel, membeli 3.000 wortel, 3.000 rupiah wortel, mendapatkan 3 kilogram yang namanya wortel. Nah, alat ukurnya apa kira-kira yang digunakan ya? Alat ukur yang digunakan itu tidak selalu sama ya. Kalau sama pun skalanya yang berbeda. Mungkin ada yang 10 kilo, ada 3 kilo, ada 4 kilo dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja dulu. Bapak tunggu hasilnya pada pukul 8.00. Terima kasih.